Shalom, teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nombor 29. Di dalam buku ini, buku nyanyian ini, nombor 29, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Lagu rohani nombor 29. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hari ini kita bicara tentang misbah keluarga yang ketiga, ataupun altar keluarga ketiga, dengan tajuk hadir atau ada atau turut serta bersama keluarga. Teks firman Tuhan yang kita akan baca sebentar lagi terambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Ada seorang tokoh nama dia Bill Cosby berkata, tiada dalam hidupku yang dilakukan saya memberi saya lebih sukacita dan ganjaran yang sungguh selain daripada saya membapakan anak-anak saya. Anak-anak kita
anak-anak tidak mohon dilahirkan di dunia ini. Orang dewasa, orang tua tidak bertanya kepada anak-anak, apakah mereka mau dilahirkan di dunia ini atau tidak. Ibu bapalah yang menjadikan anak-anak kita dilahirkan di dalam rumah tangga. Malahan, jika kita tidak rancang untuk melahirkan mereka dan mereka lahir, kita bertanggung jawab untuk hubungan kita sebagai suami istri yang melahirkan mereka. Semenjak anak-anak kita lahir, kita bertanggung jawab untuk memberikan kepada mereka masa kita, ketenteraman dalam hidup, kasih dan keprihatinan kita. Ingatlah, waktu kita sempat hadir, turut serta bersama dengan anak-anak kita sangat singkat dan tidak dapat diganti ruginya. Seorang tokoh pemimpin Kristian bernama Billy Graham. Billy Graham pernah dalam suatu temu dega ditanya, apakah yang penting dilakukan dalam hidup? Apakah yang penting dilakukan dalam hidup? Beliau menjawab, hidup kita di dunia ini berlalu dengan cepat sekali. Di luar dugaan kita, harus hidup setiap hari dengan bijaksana. Harus hidup setiap hari dengan bijaksana. Dalam konteks kita pada hari ini, hidup setiap hari dengan bijaksana tidak lain tidak bukan bersama dengan keluarga dan anak-anak kita. Di dalam Alkitab, firman Tuhan terambil dari Mazmur 127 ayat 3-5. Firman Tuhan berbunyi, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dalam 2 minggu yang lalu, sesi-sesi yang lalu, kita telah berbincang tentang keluarga, mezbah keluarga. Jadi setelah kita berbincang tentang kepentingan mezbah keluarga dan mendirikan dasar atau fondasi yang kukuh untuk rumah tangga, saya sekarang mau berbicara tentang berkat yang diberi oleh Allah. Apakah berkat yang diberi oleh Allah? Yaitu anak-anak kita di dalam keluarga kita. Anak-anak adalah pemberian yang istimewa dari Allah. Mereka sungguh istimewa sehingga dalam firman Tuhan kita baca ajaran yang khusus untuk mengajar ibu bapa, bapa angkat dan ibu tunggal, bapa tunggal, cara untuk membesarkan anak. Pemazmur berkata dalam Mazmur 127 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi. Dan ini dari nyanyian Ziarah Salomo.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dengan kata lain, kita boleh coba membangun rumah dengan kekuatan dan usaha yang sungguh-sungguh. Tetapi, jikalau bukan Tuhan yang membantu, yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Allah perlu ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Dia perlu dilibatkan dalam semua yang terjadi di rumah tangga. Apabila Bapa di surga kurniakan anak untuk kita pelihara, kita patut bertanggungjawab untuk mengasihi mereka, menghargai mereka, mengajar mereka, dan memimpin mereka ke jalan hidup yang kekal. Anak-anak yang diberikan Allah, yang dikurniakan Allah kepada kita adalah seperti trofi, seperti hadiah ini yang sangat bernilai. Anak-anak bukan jadi ganjaran dengan maksud mereka adalah pingat pencapaian kita. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi Tuhan masih memberkati kita dengan kesukaan menjadi bapa, ibu bapa. Sekarang tentang pemberian dari Allah, yaitu anak-anak. Mari kita berbincang perkara ini. Pemberian dari Allah, yaitu anak-anak. Perkara yang pertama, nomor 1. Anak-anak adalah pusaka dari Allah. Mereka adalah pusaka dari Allah. Buah kandungan adalah suatu upah. Mereka merupakan pemberian yang diberikan oleh kasih karunia. Kita tidak menjadi ibu bapa oleh karena kita sungguh baik, ataupun kita mampu mencapai sesuatu. Apa maksud pusaka? Ia adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada orang lain. Ia seringkali menjadi pemberian yang sangat bernilai, sangat berharga, diberi kepada seseorang yang sangat dikasihi oleh si pemberi. Teks hari ini menyatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan pusaka anak-anak kepada ibu bapa. Buah kandungan adalah suatu upah. Ini tidak bererti hanya anak yang lahir dari rahim Anda atau rahim istri Anda dianggap sebagai upah. Semua anak-anak adalah buah kandungan dari rahim seseorang ibu. Maka anak angkat juga menjadi upah sama nilai, sama seperti anak kandungan kita. Ia merangkumi semua yang menjaga anak-anak. Jangan mendera upah yang diberikan Allah terhadap manusia. Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah yang sangat besar artinya. Anak-anak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan semua manusia, semua orang dewasa, orang muda pun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, nomor 2. Harus kita ada atau hadir atau turut serta bersama dengan anak-anak kita. Janganlah ada tabiat bekerja menurut waktu yang lama. Kerja-kerja.
atau selalu pegang telefon bimbit. Apabila ia menjadi suatu kebiasaan, ia hentikan anda hadir bersama dengan mereka yang ada di sisimu. Anda secara jasmani ada di tempat itu, tetapi anda tidak turut serta dengan mereka dan melibatkan diri dalam program mereka, aktiviti mereka. Jangan menjadi ibu bapa yang ponteng dari tanggungjawab. Kita lihat firman Tuhan yang mendorong kita terdapat dari Amsal bab 22 ayat 6. Pasal 22 ayat 6. Dalam Jakub Iban, Jakub dalam. Amsal, Jakub dalam. Amsal pasal 22 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, sekali lagi ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mengajar dan mendidik anak sangat memerlukan masa. Anda hanya memimpin dengan menunjukkan contoh Anda dan tauladan Anda kepadanya. Ada seorang tokoh berkata, saya ingin katakan bahawa yang sangat penting untuk ibu bapa ialah ada atau hadir atau turut serta bersama dengan anak. Anak-anak kita memerlukan masa kita hadir, ada atau turut serta bersama-sama dengan mereka. Mezbah keluarga memainkan peranan yang penting untuk kita memimpin dan mendidik anak-anak yang kita sayangi. Maka jadilah mezbah keluarga sebagai suatu keutamaan Anda. Jika Anda telah memulakan mezbah keluarga, hanya perlu menguatkannya. Yang ketiga, nomor 3, kasih yang sejati. Kasih yang sejati memberi anak Anda kekuatan untuk hidup. Apabila Anda ada, hadir dan turut serta bersama-sama dengan anak-anak, apabila mereka gagal dalam sesuatu hal, tidak mencapai sepadan dengan harapan kita, kita masih mengasihi mereka. Bagaimanakah kita prihatin terhadap anak OKU, orang kurang upaya, ataupun yang ada keperluan yang khusus? Sanggupkah Anda memberikan kasih yang sejati terhadap mereka? Apakah arti hidup? Hidup adalah satu perjalanan. Kasih yang bersyarat untuk pencapaian tertentu bertujuan untuk sampai ke sasaran yang Anda tentukan. Anda menerima pengakuan dari orang apabila sampai di garisan akhir. Tetapi dalam dunia ini, garisan akhir ialah kematian ataupun maut. Ingatlah nasihat ini. Walaupun Anda telah fikir sampai di kemuncak, masih ada satu lagi puncak yang lebih tinggi yang perlu diatasi
dari tempat anda sekarang. Dan ada bahaya dan risiko untuk anda jatuh dari puncak tinggi. Maka guna pakailah keperluan yang ada, waktu yang ada untuk kita melabur bersama-sama dengan yang berharga sampai hidup kekal, yaitu bersama keluarga, bersama anak-anak kita. Kasih yang sejati adalah mengasihi anak anda berdasarkan siapa mereka sebagai pribadi, bukan apa yang mereka telah lakukan atau mencapai dalam hidup. Kasih yang sejati memberi mereka kekuatan batin untuk menghadapi cabaran yang besar dalam hidup ini. Semua anak kita sangat berharga dan adalah insan, oknum yang unik sebagai individu. Apabila kita ada hadir turut serta bersama dengan mereka dalam setiap keadaan, mereka akan melangkah maju dan dipersiapkan untuk hidup dunia ini yang penuh dengan cabaran. Sekarang kita mau lihat firman Tuhan yang memberi kita bimbingan. Seterusnya, dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Dalam Yakoban 1 surat 1 Peter bagi 4 ayat 8. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Firman Tuhan ini kita seringkali guna pakai untuk hubungan antara orang dewasa, suami isteri dalam keluarga. Tapi sesuai juga kita guna pakai dalam hubungan kita dengan anak. Walaupun anak tidak mencapai menurut apa yang kita harapkan, kita masih mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Yakoban 1 Korin, surat 1 Korin bagi 13 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Sekarang suatu dorongan untuk saudara dan saudari. Anak-anak kita adalah berkat yang khusus, bukan beban untuk kita. Kitab Mazmur pasal 127 ayat 4 sampai 5, firman Tuhan berbunyi dari ayat 4, "Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Apabila kita menjaga dan mendidik anak kita dengan baik, mereka akan membesar dan menjadi insan, oknum yang berguna untuk bangsa dan negara. Anak-anak seperti anak panah, senjata dalam tangan seorang pahlawan. Seorang pahlawan tanpa anak panah, kalau tiada anak panah, tiada senjata,
adalah lemah tanpa perlindungan. Dia terdedah kepada musuh dan senang ditewaskan. Maka anak-anak memainkan peranan seperti menjadi perlindungan orang tua. Mereka menjadi pembela orang tua dan menghadap musuh yang ada di pintu gerbang. Apabila kita sebagai ibu bapa hadir, ada dan turut serta bersama mereka waktu anak-anak kita masih kecil lagi, waktu kita sudah tua dan memerlukan bantuan, anak-anak kita akan berjasa baik terhadap kita. Ini adalah perintah dari Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 2, firman Tuhan ajar, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Efesus pasal 6 mengajar kita menghormati orang tua kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan firman Tuhan. Dalam nas firman Tuhan hari ini, anak-anak kita melindungi ibu bapa atau orang tua dari serangan si jahat, dari cedera. Khususnya apabila orang tua sudah usang dan tidak mampu melindungi diri sendiri lagi. Anak-anak boleh menjadi menara kekuatan dan melindungi untuk ibu bapa apabila mereka sudah menjadi sangat lemah dan kurang kuat dan kurang sehat menjaga diri sendiri. Jika Anda bertugas untuk menjaga mak dan bapa, Anda melakukan firman Tuhan ini. Anda melindungi bapa dan ibu waktu mereka sudah tua dan tidak mampu melindungi dan menjaga diri lagi. Mungkin tiada orang lain akan melakukannya untuk membantu Anda. Sebagai penutup, saya harap mengingati semua anak-anak. Ya, Anda adalah anak panah di dalam tangan seorang pahlawan. Sebagai anak-anak Tuhan, ingatlah 3 perkara yang Anda perlu lakukan untuk ibu bapa Anda yang menjadi bekas pahlawan. Waktu mereka masih muda, mereka menjaga Anda sebagai anak-anak. Mereka berperanan seperti pahlawan. Tetapi sekarang, kalau orang ibu bapa sudah menjadi tua, menjadi bekas pahlawan, Anda perhatikan 3 perkara ini. 1. Anda melindungi mereka. 2. Anda berjuang untuk mereka. Dan yang ketiga, Anda menjaga rezeki hidup untuk mereka. Amin. Izinkan saya pimpin kalian dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur kerana Bapa mengutus anak-Mu, putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini. Penuhilah setiap pribadi dengan kasih dan kemuliaan-Mu. Penuhilah setiap keluarga dengan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Berilah hikmat kepada semua ibu bapa untuk mendidik dan menjaga anak-anak. Dan beri hikmat juga kepada anak-anak untuk melindungi orang tua mereka. Saya menerima dan menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami harap ke Tuhan Yesus
niadi ke penglepas kami. Kami hidup bertuai ke Tuhan. Kami berdoa, kami bersampai itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita balik untuk penutup nyanyikan lagu nombor 29. Dalam lagu ini tadi, nombor 29, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Oke, sekarang kita mau kongsikan dan sampaikan pengumuman untuk perhatian kalian. Yang pertama, 1. Kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan mezbah keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2. Jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama duduk di ruang tamu, menonton program dalam TV. Puji Tuhan. Yang ketiga, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Nomor 4. Kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 7.30 malam guna pakai Google Meet. Sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati dan melindungi kalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.